Di Pace ada yang disebut dengan nobleman. Apa sih sesungguhnya nobleman itu? Halo, jumpa lagi bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini saya akan membahas mengenai nobleman atau penolong. Nah, di Pace itu ada 3 macam penolong atau ada 3 macam nobleman. Di sini ya, di lembar analisa Pace ini ada nobleman, terus ada celestial nobleman dan taiji nobleman. Ada noble people di atas itu ya, noble people, terus celestial nobleman, terus kemudian ada taiji nobleman. Nah, apa sih bedanya dari ketiga nobleman tersebut? Noble people itu adalah orang yang bisa menolong kita. Nah, kalau misalnya disebutkan bahwa noble people-nya itu sio monyet dan sio tikus, itu berarti orang yang bisa menolong kamu itu orang dengan sio monyet atau tikus. Nah, jika di natal chartnya ini misalnya noble people-nya ini kan monyet dan tikus. Nah, kalau misalnya di sini ini yang pertama nggak ada. Nah, ini yang kedua. Nih lembar yang kedua ini ya. Di sini noble people-nya adalah apa nih? Rabbit, snake and rabbit. Dan di lambang ini di natal chartnya ada rabbit ya. Di kolom tahun dan di kolom hari, di natal chart ini ada lambang rabbit. Nah, berarti orang tersebut mudah untuk bertemu atau mudah untuk mendapatkan pertolongan. Kayak gitu. Entah dari siapapun. Itu atau dari orang yang bersio, kalau dia mau meneliti kayak gitu ya, dia mau bertanya gitu. Orang yang benar-benar bisa menolong dia adalah orang dengan sio kelinci atau sio ular. Itu noble people, jadi orang yang bisa menolong dia. Nah, kalau ada lambang noble people-nya itu di lak pilar, berarti di dekade tersebut dia akan bertemu penolong. Dan biasanya penolong ini untuk membantu dia mendapatkan kemakmuran. Biasanya itu menolong orang tersebut untuk mendapatkan kemakmuran. Itu kalau noble people. Dan yang perlu diingat adalah noble people tiap tahun itu bisa berbeda. Jadi yang di natal chart ini yang bisa digunakan untuk seumur hidup. Akan tetapi setiap tahun juga ada noble people berdasarkan elemen masing-masing tersebut. Nah, jadi noble people itu orang yang bisa membantu ya, orang yang bisa membantu untuk mendapatkan kemakmuran. Dan yang lebih menguntungkan adalah jika di natal chart tersebut ada lambang noble people-nya. Nah, itu berarti dia akan sangat mudah untuk mendapatkan pertolongan. Seperti ini ya, natal chart yang saya ambil sebagai contoh ini. Nah, dia orangnya mudah sekali untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian apa yang dimaksud dengan celestial nobleman? Nah, kalau celestial nobleman itu adalah suatu kondisi di mana dia bisa mendapatkan kesadaran diri. Jadi orangnya kalau ada di natal chartnya, berarti orang itu kan ada ya orang yang cepat mawas diri, kayak gitu. Nah, orang dengan
celestial nobleman itu seperti itu orangnya. Atau suatu kondisi di mana dia bisa mendapatkan kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini belum tentu suatu peristiwa yang menyenangkan ya. Terkadang adalah suatu peristiwa yang menyakitkan. Suatu peristiwa yang menyakitkan tapi dia pada akhirnya bisa bangkit. Ambil contoh klien saya. Ada salah satu klien saya di mana celestial nobleman-nya adalah kerbau. Dan pada tahun lalu, pada tahun 2021, klien saya tersebut kehilangan suaminya. Maksudnya suaminya meninggal karena sakit. Nah, suaminya meninggal. Nah, karena suaminya meninggal tersebut, akhirnya dia tersadarkan bahwa saya harus bangkit kayak gitu. Saya harus memulai sesuatu untuk menghidupi anak-anak saya karena suami saya sudah tidak ada. Nah, itu celestial nobleman. Jadi suatu kondisi yang tidak terduga. Tapi di situ juga dia bisa mendapatkan kesadaran dirinya. Orang di natal chartnya ada lambang celestial nobleman itu juga mudah untuk mendapatkan pertolongan. Dalam kondisi yang tidak dia sangka-sangka, itu akhirnya dia misalnya mengalami suatu permasalahan kayak gitu, nanti tiba-tiba ada aja yang nolong. Nah, itu dari beberapa klien saya yang di natal chartnya ada celestial nobleman, ada lambang celestial nobleman, dan juga ada lambang atau ada lambang noble people, atau malah kedua-duanya ada kayak gitu tapi jarang sekali. Itu orang tersebut sangat mudah untuk mendapatkan pertolongan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengaktifkan nobleman ini? Untuk kita mengaktifkan nobleman ini adalah kita berusaha untuk mencari seseorang yang bisa membantu kita. Misalnya noble people-nya adalah rabbit and snake, kelinci dan ular. Nah, bagaimana kita mencarinya? Paling mudah adalah tanya sionya apa. Kalau misalnya pertama kita cari di lingkungan keluarga kita dulu, ya kan? Dia sionya apa, atau lingkungan pertemanan dekat. Nah, kalau misalnya dia sudah pernah dibacakan pacenya, dia sudah pernah ke pace reader kayak gitu, terus dapat laporan seperti ini, lengkap seperti ini. Nah, teman-teman lebih mudah kayak gitu tanya, di natal chart kamu di natal chart kamu ada ini enggak? Ada lambang sio ular atau sio kelinci? Tidak. Seperti itu. Nah, kalau ada lambang sio kelinci ataupun sio ular, berarti orang tersebut bisa membantu kamu untuk apa? Kamu kebutuhannya apa? Untuk meminta pertolongan dalam hal apa? Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Nah, nanti yang untuk tahun 2022 nanti saya bacakan, atau saya juga nanti akan lebih mudah akan saya taruh di IG ya. Jadi teman-teman bisa melihat di IG. Nah, ini untuk noble people dan celestial nobleman. Jadi tanya sionya apa kayak gitu. Misalnya teman-teman mendapatkan kesulitan, terus tahu nih di natal chartnya teman-teman, setelah tahu pacenya, ternyata berdasarkan pace saya ternyata noble people atau celestial nobleman saya itu yang ambil contoh ya, yang bersio ular atau kelinci. Nah, kalau belum pernah dibacakan pacenya, itu bisa tanya, paling mudah adalah sionya apa. Kemungkinan besar dia bisa menolong teman-teman ketika membutuhkan pertolongan, tergantung pertolongannya apa kayak gitu. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan teman tersebut. Atau juga tahun, misalnya seperti tadi saya kasih contoh tahun kerbau kayak gitu ya. Tahun kerbau tersebut celestial nobleman-nya adalah kerbau. Nah, di tahun kerbau tersebut ada suatu
peristiwa apa, kayak gitu. Kalau lambangnya noble people, di luck pilarnya lambangnya noble people, nah berarti teman-teman akan bertemu dengan seseorang yang bisa membantu untuk mendapatkan kemakmuran. Kalau lambangnya adalah celestial nobleman, itu di dekade tersebut, kalau misalnya tadi kerbau kayak gitu ya, kerbau berarti di tahun tersebut, di tahun lalu itu teman-teman ada suatu peristiwa yang membuat teman-teman sadar, awaken, oh iya saya harus seperti ini untuk melanjutkan hidup, untuk mendapatkan kemakmuran, untuk mendapatkan pendapatan kayak gitu, untuk menghidupi anak-anak saya, seperti itu misalnya. Atau tahun 2022 ini ada suatu peristiwa apa yang membuat misalnya ya di luck pilar itu ada lambang celestial nobleman-nya. Celestial nobleman-nya itu adalah tiger, berarti di tahun ini ada suatu teman-teman akan mengalami suatu peristiwa yang akhirnya membangkitkan teman-teman, yang menyadarkan teman-teman, oh iya saya harus bangun kayak gitu. Saya mungkin bisa juga, oh iya saya harus menambah ilmu seperti itu, karena saya merasa oh iya ya ternyata ilmu marketing saya kurang kayak gitu. Akhirnya teman-teman ngambil kursus kayak gitu, tersadarkan ada suatu peristiwa kayak gitu yang membuat teman-teman sadar, oh ternyata kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan celestial nobleman. Tadi sudah disebutkan noble people, celestial nobleman, dan yang terakhir yang ketiga adalah taiji nobleman. Nah, orang yang di natal chartnya, seperti contoh yang pertama ini ya, orang yang di natal chartnya ada lambang celestial nobleman itu biasanya orangnya easy going, enak banget jadi jadinya apa-apa nggak kepikiran. Sesuatu terjadi yang even itu menyakitkan, ya sudah dia akan menerima hal tersebut dengan legowo. Nah itu, dan dia tipikalnya biasanya nggak pendendam. Orang dengan taiji nobleman itu orangnya biasanya tidak pendendam dan easy going. Dan yang lebih penting adalah taiji nobleman itu melambangkan spiritualitas. Jadi dia mudah memaafkan. Orang dengan itu taiji nobleman, orangnya tertarik pada kehidupan spiritualitas kayak gitu. Terus yang kedua, orangnya juga mudah memaafkan, ya kan. Yang ketiga adalah orangnya easy going, nggak pernah nggak sampai yang apa-apa berlarut-larut kepikiran kayak gitu tuh enggak. Itu orang dengan energi di natal chartnya ada taiji nobleman seperti itu. Nah, bagaimana kalau lambang taiji nobleman tersebut ada di luck pilar? Nah, kalau ada di luck pilar, biasanya pada dekade tersebut ada perubahan signifikan dalam diri dia, sehingga dia tertarik pada kehidupan spiritual. Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan spiritual? Kehidupan spiritual adalah dia memandang segala sesuatunya sama, based on cinta kasih. Itu yang dimaksud dengan kehidupan spiritual. Jadi kalau menurut saya spiritual itu tidak melulu mengenai agama, tapi bagaimana kita melihat semua makhluk hidup itu sama, dan based on kita melihatnya adalah cinta di antara kita. Mereka tidak memandang suku, agama, ras sama suku sebenarnya sama ya. Latar belakangnya dia kayak gitu, dia dari keluarga seperti apa, itu orang dengan taiji nobleman dia tidak melihat seperti itu. Dia melihat bahwa semua makhluk pada dasarnya adalah sama dan based on cinta kasih. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan mengenai 3 nobleman, noble people, celestial nobleman, dan taiji nobleman. Nah, untuk tahun 2022 ini itu ada yang
berbeda. Bukan ada yang berbeda. Sekarang kita mau melihat untuk Nobel People tahun 2022. Nah, kita harus melihat elemennya apa. Kalau elemennya Jia-Wood, ya, elemen Jia-Wood itu Nobel People-nya adalah orang dengan sio horse, atau teman-teman bisa lihat di natal chart-nya. Ya, di natal chart-nya ada lambang horse. Nah, itu kemungkinan besar dia bisa membantu. Terus kalau Yi-Wood itu tiger, kalau Bing Fire itu goat dan pig, kambing dan babi, ya, sio kambing dan sio babi. Kalau Ding Fire itu sio kerbau dan sio anjing. Terus kalau Who Earth, ya, Who Earth itu atau Yang Earth itu yang menjadi Nobel People atau orang yang bisa membantu adalah orang dengan sio monyet, atau di natal chartnya ada lambang monyet. Kemudian kalau G Earth atau Yin Earth itu adalah yang bisa membantu teman-teman adalah orang dengan sio ayam, atau di natal chartnya ada lambang ayam. Kemudian yang metal, kalau yang metal atau Keng metal itu sio tikus. Kemudian sin metal itu sio rabbit, ya, atau sio kelinci. Nah, yang water itu sio naga, Kemudian yin water itu sio ular. Nah, itu untuk tahun 2022. Nanti akan saya buat di Instagram juga supaya teman-teman bisa mengacu di Instagram, ya. Bisa ingat kayak gitu. Demikian teman-teman mengenai Nobel People. Jadi ada 3 macam Nobel People. Ada 3 macam Nobelman. Nobel People, Celestial Nobelman, dan Taiji Nobelman. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.